Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doa Rizky Ananda, NIM 02011 71028, mahasiswa Hukum Keluarga Islam 6A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Kali ini dalam rangka memenuhi tugas akhir semester Psikologi Keluarga Islam oleh dosen pembimbing Dr. Khairul Mufti Rambe akan menjelaskan bahasan saya pada hari ini, yaitu mengenai memilih pasangan yang erat kaitannya terhadap psikologi keluarga Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan mengenai memilih pasangan tersebut kepada audiens saya pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bahasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih pasangan dalam konsep psikologi keluarga Islam. Baik, ketika seseorang ingin menikah, hal pertama yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut adalah memilih pasangan. Memilih pasangan erat kaitannya mengenai siapa yang akan menemani hidup seseorang dalam menempuh kehidupan keluarga ke depannya. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dan telah diberikan sebuah syarat dan ketentuan serta anjuran ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan. Baik, yang pertama sekali akan saya bahas adalah mengenai memilih pasangan. Ketika seorang ingin menikah, maka memilih pasangan ini adalah tahap awalnya. Memilih pasangan ini tidak boleh sembarangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena kaitannya, memilih pasangan tersebut akan menentukan bagaimana kehidupan keluarga seseorang dalam rumah tangga yang akan dijalaninya ke depannya. Yang pertama adalah mengenai memilih istri. Bagi seorang calon suami, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya ketika ingin memilih seorang perempuan, dilihat dari 4 kriteria sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha tadbar bidatid din. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agama. Maka pilihlah agamanya, semoga engkau berhasil baik. Jadi dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika ingin menikahi seorang perempuan, kita dianjurkan untuk memilihnya karena 4 hal. Karena kecantikan, karena harta, karena nasab, dan karena agama. Tetapi dalam hadis tersebut kemudian dijelaskan bahwasanya hal yang paling harus kita utamakan untuk memilih seorang perempuan adalah dari segi agamanya sendiri. Karena sejatinya seorang perempuan yang mengetahui agama dapat membimbing anak dan menjadi tiang dalam keluarga ketika menjalani kehidupan keluarga ke depannya. Kemudian dalam memilih seorang istri, dalam memilih seorang suami, ketika datang seseorang meminang seorang istri, calon istri, yang dilakukan seorang istri, calon istri tidak hanya langsung menerima pinangan tersebut. Ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Yang pertama, harus dipastikan bahwasanya calon suami tersebut atau orang yang meminangnya tersebut adalah orang yang paham agama. Karena sejatinya calon suami tersebut ketika telah menikah maka akan menjadi imam dalam rumah tangganya. Ketika seorang suami tidak paham agama, maka akan robohlah rumah tangga tersebut. Kemudian dipastikan bahwa suami tersebut, calon suami tersebut harus berilmu dan berakhlak supaya terjadi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terwujudnya konsep
sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan tersebut. Berikutnya kemudian di dalam Islam sendiri dikenal konsep kafaah. Kafaah ini artinya sama, sederajat, sekutu atau sebanding. Artinya ketika seorang laki-laki ataupun perempuan dalam memilih pasangannya, dianjurkan memilih pasangan yang sederajat, yang sebanding dan sama dengan dirinya. Contoh sederhananya adalah seseorang yang memiliki harta yang banyak dianjurkan untuk menikahi wanita yang memiliki harta yang banyak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dianjurkan untuk menikahi wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya konsep kafaah itu sendiri hanya berupa anjuran, tidak sampai kepada tahap syarat dan rukun yang apabila dilanggar maka pernikahan akan batal. Karena ketika konsep kafaah ini dilaksanakan, kemungkinan besar kehidupan keluarga akan harmonis. Bukan berarti konsep kafaah ini mengelompokkan manusia menjadi si miskin dengan si miskin, si kaya dengan si kaya, dan lain sebagainya. Karena biasanya ketika terjadi perkelahian, ketika terjadi cekcok dalam rumah tangga, hal yang pertama akan diungkit oleh suami atau istri adalah hal yang lebih dari dirinya yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Contoh, si kaya akan menganggap dirinya telah mengangkat derajat si miskin tadi, sehingga konsep kafaah ini sangat dianjurkan untuk melangsungkan rumah tangga yang harmonis. Kemudian dasar hukum kafaah itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara, sehingga tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, si kulit gelap dengan si kulit putih dan lain sebagainya, sehingga sejatinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain selain memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka diperbolehkan untuk menikah. Perlu kita garis bawahi bahwa konsep kafaah tersebut hanya sebagai anjuran ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan. Kemudian, ketika seseorang telah menemukan pasangan yang betul-betul ingin dinikahinya, ada beberapa tata cara dan adat yang harus dilakukan dalam hal meminang. Yang pertama, seseorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Artinya tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Kemudian, pinangan hanya dapat dilakukan apabila wanita yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi. Contoh, tidak meminang adik kandung, tidak meminang ibu, tidak meminang wanita yang dalam keadaan iddah, talak baik dan lain sebagainya. Selain itu, setelah beberapa materi yang telah disampaikan mengenai memilih pasangan, konsep kafaah, dasar hukum kafaah, dan adab dan tata cara pernikahan, tata cara peminangan itu sendiri, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya memilih pasangan tersebut menjadi hal yang sangat mendasar ketika ingin mewujudkan pernikahan yang harmonis dan mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sehingga kaitannya dengan psikologi adalah terwujudnya pernikahan yang terlaksana atas suka sama suka dan tidak memberatkan antara satu yang lain, sehingga ketika adanya anak dalam pernikahan tersebut nantinya akan menjadi anak yang tumbuh kembangnya sangat bagus, karena orang tua yaitu suami dan istri adalah orang yang telah memahami, saling mengerti, dan mau saling berbagi dalam rumah tangga itu sendiri. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan mengenai psikologi, mengenai memilih pasangan dengan konsep erat kaitannya dengan konsep psikologi keluarga Islam. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.